teman-teman, langsung saja kita masuk pada tutorial analisis butir soal menggunakan aplikasi Excel. Nah, pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita buat terlebih dahulu data-data yang akan kita olah. Nah, dimulai dari nama, soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Setelah itu, kita buat tabel skor totalnya. Oke, lanjut sekarang kita masuk kepada mencari skor total, di mana sama dengan sum buka kurung, baru kita blok dari soal pertama sampai soal kedua, baru enter, tutup kurung baru enter. Nah, setelah itu baru kita tarik sampai ke yang namanya Joko. Nah, lanjut. Sekarang kita akan mencari daya beda 1, daya beda 2, dan daya beda 3. Nah, cara mencari daya beda 1 ini sampai ke 3 ini sama dengan Corel, buka kurung, baru kita blok dari soal pertama dari nama Andi hingga nama Joko. Baru titik 2, baru di blok skor totalnya, baru tutup kurung, dan baru enter. Oke, setelah itu kita tarik daya beda 1 sampai ke daya beda 3, nanti otomatis nilainya akan keluar. Nah, sekarang kita mencari tingkat kesukaran suatu soal. Nah, pertama-tama sama dengan buka kurung, kontif, buka kurung, blok soal 1. Nah, setelah di blok soal 1, baru titik 2, buka kutip,
A, tutup kutip, baru titik 2, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu, baru di-enter dari soal pertama hingga soal ke-10. Demikian juga cara mencari pilihan jawaban B dari B sampai E, seperti itu saja. Nah, sekarang kita mencari tingkat pengecoh, di mana sama dengan kita blok soal 1 dari tingkat kesukaran per 15, baru enter. Terus itu diklik soal pertama hingga soal ke-10, maka akan muncul otomatis. Seperti itulah cara mencari tingkat pengecoh dari soal A sampai soal E. Halo semuanya, di sini saya akan memberikan tutorial analisis butir soal menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Nah, di sini pertama-tama kita buka aplikasinya. Nah, di sini kita di bagian name ini kita kasih nama. Oke. Di tab ini Nah, di sini kita kasih nama, dan di tab ini kita kasih string. Oke. Baru kita kasih nah, setelah kita ubah ke string, sekarang di bagian width ini kita kasih 10. Oke. Nah, setelah kita ubah menjadi 10, sekarang di bagian name ini kita kasih nomornya. Sampai seterusnya. Nah, setelah kita mengaturnya, sekarang kita masuk pada data view. Nah, karena saya sudah memiliki data, saya sudah menyiapkan datanya, kita tinggal copy paste dari nama Andi sampai dengan yang terakhir, sampai namanya Oki. Baru Ctrl C, baru copy paste, baru kita copy paste. Nah, di sini sudah ada data-data siswanya. Nah, untuk merapikannya kembali, kita masuk ke variable view. Di sini di bagian nama ini kita ubah menjadi nomor 1 sampai dengan yang ke-20.
Oke teman-teman, setelah kita mengubah name itu menjadi nomor 1 sampai dengan nomor 10, sekarang kita masuk pada bagian desimal. Kita mengubahnya menjadi 0 semua. Kita mengubahnya sampai ke soal 20. Nah, setelah itu di bagian like ini juga kita ubah menjadi center. Semuanya kita ubah menjadi center satu persatu. Nah, setelah kita mengubahnya semua, sekarang kita masuk pada data view. Nah, untuk menghitung daya bedanya kita masuk pada menu analyze, baru kita masuk pada tinggal menu. Nah, setelah kita mengubahnya semua, sekarang kita masuk pada data view. Untuk menghitung daya bedanya, kita klik menu transform. Nah, di menu transform itu kita klik komputer variabel. Nah, di sini kita isi total. Nah, untuk menghitung daya bedanya, kita masuk pada menu transform. Kita klik. Nah, setelah itu kita masuk pada menu transform. Oke, kita klik bagian ini. Nah, akan muncul seperti ini dan kita isi total. Oke. Nah, di bagian ini kita akan pindahkan ke bagian numeric expression semua dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Nah, setelah kita memindahkannya semua, sekarang kita akan klik OK. Oke, akan muncul seperti ini. Dan setelah itu, ini hasilnya. Nah, untuk menghilangkan desimal-desimal pada jumlah total ini, kita masuk lagi pada variable view. Di bagian ini kita ubah lagi menjadi 0 dan di bagian alike kita ubah center. Oke, kita coba cek lagi dan ya sekarang tidak ada lagi yang angka-angka desimal. Nah, sekarang kita akan menghitung kesukarannya, tingkat kesukaran. Kita klik menu analyze. Setelah itu kita klik descriptive statistic dan kita klik frequencies. Nah, semua nama ini kita pindahkan pada variabel. Untuk mempermudah dan hemat waktu, kita Ctrl A aja. Ctrl A, baru kita pindahkan. Dan setelah itu kita klik statistik, baru kita pilih mean dan continue dan oke. Oke, ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat hasil dari frekuensinya dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Nah, setelah kita menemukan hasil kesukaran, sekarang kita masuk pada uji validitas. Kita kembali lagi. Nah, kita akan klik analyze lagi, analyze, baru correlate,
baru bivariate. Semua ini kita pindahkan ke bagian table variables. Kita kontrol aja supaya lebih cepat dan kita pindahkan. Oke, kita klik dan ini hasilnya, correlation-nya atau korelasinya. Teman-teman bisa lihat. Di sini ada yang mendapatkan bintang 1, yang artinya memenuhi syarat. Oke, setelah kita mendapatkan hasil tersebut teman-teman, sekarang kita akan masuk pada uji rehabilitas Erwin. Rehabilitas atau rehabilitis? Rehabilitas. Bahasa Indonesianya apa? Oke. Dekatkan aja benci. Ki udah miring gitu. Sorry mana udah saya emosi ya, tapi Lanjut. Udah lanjut tuh. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya teman-teman, sekarang kita akan uji rehabilitas. Kita kembali lagi. Nah, di sini kita akan klik menu Analyze. Oke, setelah kita klik menu Analyze, kita cari Scale dan kita klik Reliability Analysis. Nah, setelah itu kita pindahkan semuanya ke bagian items. Kita kontrol aja, baru kita pindahkan, dan kita scroll. Bagian total ini kita pindahkan ke sebelah lagi. Dan modelnya alpha dan kita klik OK. Nah, ini teman-teman hasilnya dari reliabilitas. Jadi inilah hasil atau tutorial analisis butir soal menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Bye-bye.